Sebagai negara yang luas, kaya akan sumber daya alam, dan memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama, Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Apalagi di era modern seperti sekarang, ancaman tidak hanya datang dalam bentuk fisik seperti perang atau terorisme, tetapi juga dalam bentuk non-fisik seperti hoax, radikalisme, disinformasi, serta ancaman siber. Pengertian pertahanan dan keamanan. Pengertian dan peran pertahanan negara adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Sementara itu, keamanan negara mencakup perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan sosial, kejahatan, konflik, dan ancaman terhadap stabilitas nasional. Dalam sistem negara kita, pertahanan dan keamanan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pancasila sebagai dasar pertahanan dan keamanan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi nilai fundamental dalam membentuk sistem pertahanan dan keamanan yang berkeadilan, manusiawi, dan demokratis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menanamkan moralitas dalam menjalankan tugas, menjaga negara, bahwa setiap tindakan harus dilandasi nilai-nilai kebaikan dan etika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan agar pelindungan terhadap warga dilakukan tanpa diskriminasi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menjadi dasar semangat bela negara dan menjaga kesatuan bangsa dari segala bentuk ancaman disintegrasi. Sila keempat, menekankan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan konflik sosial secara damai, bukan kekerasan. Sila kelima, menurut adanya keadilan sosial, sehingga tidak ada kesenjangan yang dapat memicu konflik atau ancaman sosial. Peran TNI, Polri, dan masyarakat. Peran TNI, Polri, dan masyarakat dalam praktiknya, TNI bertanggung jawab untuk di bidang pertahanan, menjaga perbatasan, dan menghadapi ancaman militer. Sementara itu, Polri berperan dalam menjaga keamanan dalam negeri, termasuk ketertiban masyarakat dan juga penegakan hukum. Namun, peran masyarakat juga sangat penting melalui pendidikan bela negara, kewaspadaan terhadap ancaman digital, serta partisipasi aktif dalam menjaga kerukunan di lingkungan masing-masing. Masyarakat menjadi garda terdepan dalam mencegahnya konflik dan menjaga kedamaian. Tantangan dan solusi pertahanan dan keamanan. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pertahanan dan keamanan yaitu: pertama, munculnya paham radikal yang menyusup lewat media sosial. 2. Serangan cyber yang mengancam data dan infrastruktur negara. 3. Penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan. 4. Konflik horizontal di tengah masyarakat karena isu-isu sensitif. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu: yang pertama, meningkatkan edukasi Pancasila dan wawasan kebangsaan terutama untuk generasi muda. Yang kedua, penguatan teknologi pertahanan dan kerjasama internasional. Yang ketiga, mendorong Polri dan TNI agar lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan humanis. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Sebagai warga negara, kita tidak bisa hanya menyerahkan tugas pertahanan dan keamanan kepada TNI dan juga Polri. Kita semua punya tanggung jawab. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjaga kerukunan, dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, kita telah ikut serta dalam menjaga keutuhan NKRI. Maka dari itu, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, tapi tindakan nyata dalam menjaga Indonesia tetap damai, bersatu, dan berdaulat. Itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai ilmu pertahanan dan keamanan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa.